Lagi-lagi Trump membuat dunia berada di ambang kehancuran. Bagaimana tidak, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari dengan janji menjadi pembawa perdamaian, telah mengambil langkah dramatis untuk melibatkan Amerika Serikat dalam konflik sengit antara Iran dan Israel. Jauh dari membawa perdamaian ke Timur Tengah sejak menjabat, Trump sekarang memimpin kawasan yang berada di ambang peperangan yang lebih besar, di mana peperangan tersebut Amerika Serikat merupakan peserta aktif. Dalam pidato yang disiarkan di televisi kepada rakyat dari Gedung Putih, hanya 2 jam setelah mengumumkan di media sosial bahwa pasukan Amerika Serikat telah menyerang 3 lokasi nuklir di Iran, Presiden Amerika Serikat mengatakan operasi itu merupakan keberhasilan yang spektakuler. Ia menyatakan harapan bahwa langkahnya akan membuka pintu bagi perdamaian yang lebih abadi, di mana Iran tidak lagi memiliki potensi untuk menjadi kekuatan nuklir. Didampingi oleh Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Trump memperingatkan Iran bahwa jika mereka tidak menghentikan program nuklirnya, mereka akan menghadapi serangan di masa mendatang yang jauh lebih buruk dan jauh lebih mudah. Ada banyak target yang tersisa, kata Trump, dan Amerika Serikat akan mengejar mereka dengan kecepatan, ketepatan, dan keterampilan. Meskipun Presiden Amerika Serikat berani, keterlibatan militer Amerika yang berkelanjutan di Iran merupakan skenario terburuk bagi Amerika Serikat, kawasan ini, dan dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang spiral kekacauan yang dapat menjadi akibat keputusan Amerika untuk meningkatkan konflik dengan mencatat bahwa Timur Tengah sudah gelisah. Jika Iran membalas seperti yang diperingatkan oleh Ayatullah akan terjadi jika terjadi serangan Amerika Serikat. Amerika harus tahu bahwa intervensi militer Amerika Serikat niscaya akan disertai dengan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, kata Ayatullah. 2 minggu menjadi 2 hari. Retorika Trump awal minggu ini bahwa Iran harus menyerah tanpa syarat telah menempatkan presiden dalam posisi yang sulit baginya untuk mundur. Apakah ini awal mula Perang Dunia Ketiga dimulai? Dan bagaimana jika perang dapat meluas di luar kendali dan imajinasi mereka yang terlibat? Pada hari Kamis, Donald Trump memberi Iran tenggat waktu 2 minggu, tetapi ternyata tenggat itu jauh lebih pendek dari yang diharapkan. Hanya 2 hari. Pada Sabtu malam, Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa ia telah bertindak. Apakah negosiasi selama 2 minggu itu hanya sebuah tipuan? Upaya untuk memancing Iran agar merasa aman pada akhir pekan ini? Atau apakah negosiasi di balik layar yang dipimpin oleh pembawa damai yang ditunjuk oleh Trump, Steve Witkoff, telah gagal? Segera setelah serangan itu tidak banyak yang diketahui. Namun dalam unggahan di media sosial dan pidatonya di televisi, Trump mencoba membuka pintu bagi perdamaian.
Namun, itu mungkin merupakan pandangan yang optimis, meskipun Israel telah melakukan upaya besar untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Segalanya bisa cepat menjadi kacau. Kini permainan menunggu dimulai. Bagaimana Iran akan menanggapi serangan terhadap 3 lokasinya, termasuk Fordo yang dianggap sebagai permata program nuklir Iran? Perlu diketahui bahwasannya bukan rahasia lagi bahwa hanya Amerika Serikat yang memiliki persenjataan besar yang mampu menghadapi tingkat perlindungan terkuat di sekitar fasilitas nuklir Iran, khususnya di Fordo yang dibangun jauh di dalam gunung. Trump tampaknya berharap serangan Amerika Serikat terhadap Iran memaksa Iran untuk membuat konsesi lebih besar di meja perundingan. Akan tetapi, tampaknya tidak mungkin bahwa suatu negara yang tidak mau berunding saat diserang Israel akan lebih bersedia saat bom Amerika juga berjatuhan. Dan sementara Trump tampaknya mengisyaratkan bahwa serangan Amerika Serikat itu adalah peristiwa tunggal yang berhasil. Jika bukan itu yang terjadi, maka tekanan untuk menyerang lagi akan meningkat, atau presiden akan mengambil resiko politik yang serius demi keuntungan militer yang minimal. Kini presiden pembawa perdamaian menghadapi resiko serangan politik. Resiko tersebut mencakup kekhawatiran politik dalam negeri bersama dengan pernyataan tentang keamanan internasional. Prospek serangan Amerika Serikat terhadap Iran telah memicu kritik tajam, tidak hanya dari Demokrat tapi juga dalam gerakan America First milik Trump sendiri. Keputusan presiden yang tidak biasa untuk menyampaikan pidato nasionalnya diambil oleh 3 penasihat terdekatnya mungkin merupakan upaya untuk menunjukkan persatuan dalam partainya. Fans khususnya telah menjadi pendukung vokal kebijakan luar negeri Amerika yang lebih terkendali dan baru-baru ini menggunakan media sosial untuk menyatakan bahwa Trump masih seorang non-intervensionis yang serius diberi keuntungan dari keraguan oleh para pendukungnya. Jika serangan ini merupakan peristiwa yang terjadi sekali saja, Trump mungkin dapat meredakan perpecahan di dalam basis pendukungnya. Namun, jika hal ini menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik yang lebih besar, presiden dapat melakukan pemberontakan di antara para pendukungnya. Serangan hari Sabtu merupakan langkah agresif oleh seorang presiden yang membanggakan diri tidak memulai perang baru selama masa jabatan presiden pertamanya, dan yang secara teratur mencela para pendahulu yang telah menyeret negara tersebut ke dalam konflik asing di jalur kampanye tahun lalu. Sementara itu, di Teheran sendiri, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Minggu mengatakan Teheran memiliki semua opsi untuk mempertahankan kedaulatan dan rakyatnya setelah serangan keterlaluan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas pengayaan nuklir utama di negara Timur Tengah. Tanggapan Teheran muncul setelah Amerika Serikat melakukan serangan militer langsung terhadap Iran untuk pertama kalinya, sebuah tindakan yang secara dramatis meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan yang sudah bergejolak tersebut. Araghchi mengatakan di media sosial bahwa serangan Amerika Serikat yang menargetkan situs nuklir Fordo, Natanz, dan Isfahan akan memiliki konsekuensi yang kekal
dan menambahkan bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus waspada atas perilaku yang sangat berbahaya melanggar hukum dan kriminal tersebut. Kini Trump telah mengambil tindakan. Kemana arah selanjutnya? Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.